CGP Angkatan 9 Ibu Hajra SPD. Marilah kita bersama-sama membuka kegiatan ini dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Cara selanjutnya yaitu pembacaan doa oleh Bapak Yohani Esari. Serta rekan guru yang sama kami muliakan. Namun sebelumnya kita memulai acara kita pada hari ini, yaitu acara aksi nyata dari desiminasi modul 1 dan 4 oleh CPG Angkatan 9 Ibu Hajra. Itu dari berkahnya acara pertama kita pada hari ini. Sebelum kita berdoa, mari kita mengawali dengan membaca surah pembuka segala keberkahan umur kita, surah Al-Fatihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakiran hamdan mu'min hamdan yuwafi wa yukafi masjidan ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minaz zalimin. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami, ya Allah, pada hari ini ya Allah kami berkumpul di komputer UPT SMP Dukun Baru ya Allah dalam rangka melaksanakan aksi nyata desiminasi modul 1.4 untuk CPG teman kami Ibu Hajra SPD. Sekiranya ya Allah kami memohon kepada ya Allah, mudahkanlah jalan yang dalam mencapai segala impian dan tujuan harapan ya Allah. Mudahkanlah yang susah baginya ya Allah, benarkanlah baginya bagi yang belum benar ya Allah. Tunjuklah jalan yang lurus, terutama kami semuanya ya Allah. Engkau yang maha membimbing ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, bimbinglah kami ya Allah menuju ke jalan yang Engkau ridhoi ya Allah. Jangan Engkau biarkan kaki kami melangkah ke jalan yang tersesat, jalan yang tidak Engkau ridhoi ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, berkatilah pertemuan kami pada hari ini ya Allah. Ridhoilah pertemuan kami pada hari ini ya Allah. Sesungguhnya kepadamu ya Allah kami menyembah dan mempertolongan. Ampuni dan kabulkan segala kita dan permohonan kami ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'a abrari ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Bismillah. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk acara selanjutnya yaitu sepatah kata dari Bapak Kepala UPTD SMP Negeri 25 Baru. Dan untuk itu dipersilakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Wakasih beserta rekan-rekan guru peserta desiminasi, yang saya hormati Ibu CGP Angkatan 9 sekaligus sebagai narasumber pada pertemuan kita hari ini. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena pada siang hari ini kita masih diberikan kesehatan serta kesempatan untuk hadir dalam rangka mensukseskan kegiatan desiminasi teman kita calon penggerak Angkatan 9. Salawat dan taslim semoga tercurahkan kepada Nabi
besar Muhammad SAW, Nabi yang senantiasa menjadi suri teladan buat kita semua, dan semoga di hari kemudian kita akan mendapatkan syafaatnya insyaallah. Bapak Ibu, terima kasih atas partisipasinya, berpartisipasi membantu rekan kita, di mana pada siang hari ini kesekian kalinya telah diadakan kegiatan, dan untuk kali ini diseminasi modul 1.4. Harapan saya kepada seluruh teman-teman peserta agar aktif kita mengikuti materi yang disampaikan oleh beliau, dan kalau nanti bisa didiskusikan, kita diskusikan sampai tuntas. Semoga kegiatan kita ini akan berdampak positif pada diri kita, anak-anak kita, dan pada akhirnya sekolah kita semakin berkembang. Saya kira demikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk selanjutnya kita masuk ke materi inti. Kegiatan inti yaitu materi diseminasi budaya positif yang akan dibawakan oleh KGP Angkatan 9 Ibu Hajira SPD. Untuknya itu dipersilakan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah UPTD SMP Negeri 25 Baru, yang saya hormati Ibu Wakasek, Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian yang saya hormati pula. Terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu. Saya memohon maaf karena telah mengganggu waktu istirahat Bapak Ibu. Baik, jadi hari ini saya akan menyampaikan beberapa topik yang insya Allah akan sangat menarik kita perbincangkan bersama, karena ini menyangkut tentang anak didik kita, kegiatan keseharian kita di sekolah, yaitu tentang budaya positif di sekolah. Ini merupakan tugas terakhir dari aksi nyata di modul 1.4. Jadi sebelum melangkah ke modul 2, kita harus menyelesaikan aksi nyata terakhir di modul 1.4 ini, membuat video, kemudian nantinya akan di-share ke PMN. Baik. Sebelumnya mungkin kita ice breaking dulu sebelum masuk ke materi, biar ngantuknya hilang. Silahkan berdiri dulu Bapak Ibu. Jadi hari ini kita akan saling mengenal, ice breakingnya kita akan saling mengenal sambil kita mengembalikan konsentrasi kita yang mungkin seharian capek di kelas, waktunya harusnya kita istirahat, tetapi kita ada di sini untuk kegiatan hari ini. Jadi kalau saya mengatakan aba-aba 1, 2, 3. Tepuk 2 kali, bentik tangan kanan, sebut nama, misalnya Hajra Pak Ivani, Hajra Anis, Pak Anis lagi yang sebut. Jadi diacakin, tidak mesti berurutan, Hajra Pak Taju, lanjut Pak. Nama saya. Iya, jadi iya, Hajra Pak Taju, lanjut Pak Taju. Pak Mirdin, begitu Pak. Jadi konsentrasi, tangan kanan adalah nama kita sendiri, jentik tangan kiri adalah nama teman kita yang kita tunjuk selanjutnya. Siap Bapak Ibu? Ya, jadi saya ulangi, aba-aba dari saya, kita latihan dulu. 1, 2, 3. Belum, saya dulu dari saya. Oke, siap. 1, 2, 3. Hajra Iwan. Irwan Widianto. Konsentrasi. Ya, oke, siap ya. Jadi saya mulai. 1, 2, 3. Hajra Wadina. Nali Iwan.
Ibrahim. Ibrahim. Pak Rahmat. Rahmat. Bapak sekolah. Surya. Surya, Pak Anis. Pak Anis. Sudah semua. Terima kasih Bapak Ibu, silakan kembali dulu. Iya, jadi itu untuk salah satu cara untuk meningkatkan konsentrasi ini bisa digunakan di kelas. Iya, kita lanjut ya, kita masuk ke materinya. Jadi budaya positif di sekolah. Mohon izin berdiri. Budaya positif di sekolah merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Keyakinan universal berupa bisa kita ambil dari dimensi profil pelajar Pancasila, yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, kemudian berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Mari kita sama-sama melihat. Saya minta pendapat dari Bapak dan Ibu, setuju atau tidak setuju. Yang pertama, memberi hukuman kepada siswa yang melanggar peraturan sekolah. Menurut Bapak, setuju atau tidak setuju memberi hukuman? Setuju? Setuju. Jadi 100% setuju. Baik. Yang kedua, memberi penghargaan kepada siswa yang berhasil menyelesaikan tugas dengan baik. Sangat setuju. Ya. Kita sependapat. Baik, yang ketiga, guru menjadikan siswa sebagai teman. Setuju? Iya, setuju. Jadi di era seperti sekarang ini, siswa itu memang baiknya kita anggap sebagai teman. Tapi nanti materinya sebentar. Ini untuk pengantarnya, pertanyaan pemantiknya. Nah, Bapak Ibu, ada 6 topik yang akan kita bahas hari ini. Yang pertama yaitu perubahan paradigma stimulus respon versus teori, kemudian arti disiplin dan 3 motivasi perilaku manusia. Yang ketiga, keyakinan kelas, hukuman dan penghargaan. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Yang kelima, posisi kontrol guru. Yang keenam, segitiga restitusi. Nah, sekarang kita bermain lagi. Ini berpasangan. Berpasangan. Iya, silakan cari pasangannya. Nah, kita akan kembali bermain games. Nah, permainannya hari ini adalah cobalah buka. Saya akan bacakan bentuk permainannya. Ini dimainkan secara berpasangan. Anda dan teman Anda akan melakukan kegiatan cobalah buka. Anda adalah A. Tugas Anda adalah mengepalkan salah satu tangan Anda. Coba Anda bayangkan bahwa Anda menyimpan sesuatu yang sangat berharga di dalam kepalan tangan Anda. Anda perlu menjaga benda tersebut sekuat tenaga, karena begitu pentingnya untuk kehidupan Anda. Tugas B, rekan Anda atau pasangan Anda mencoba dengan segala cara untuk membuka kepalan tangan Anda. Teman Anda B boleh membujuk, menghardik, mengintimidasi, memarahi, menggoda, menggelitik, bahkan menawari Anda uang agar Anda bersedia membuka kepalan tangan Anda. Baik Bapak Ibu, silakan dengan pasangannya mempraktekkan games ini. Silakan. Baik Bapak Ibu, kita akan mendengarkan bagaimana Pak Johani dengan Pak Irwan akan mempraktekkan games membuka kepalan tangan. Pak Johani sebagai A dan Pak Irwan sebagai B. Silakan. Tidak boleh ini ada bahasa ini. Tidak boleh. Ibu, apa yang ada di tangannya Ibu? Masa Ibu tidak mau memperlihatkannya, Bu? Maaf ya Bu, ini sesuatu yang sangat berharga buat saya. Ini pemberian suami saya, hadiahnya. Ibu kan dari dulu kita berbagi rahasia, Bu. Rahasia Ibu, rahasia saya juga. Masa Ibu tidak mau memperlihatkannya? Maaf Bu ya, karena
ini sangat berharga. Suami saya melarang memperlihatkan ini hadiahnya, Bu ya. Ayolah Bu, saya akan berikan hadiah. Jalan-jalan kemana saja yang Ibu mau. Itu dia, Bu. Iya, Jangan bilang-bilang ya. Iya, Hadiahnya apa, Bu? jalan-jalan kemana saja Ibu mau. Ya, ajak memang saya jalan-jalan. Iya, insyaallah Ini Ibu. sesuatu. Ini coba lihat ini. Alhamdulillah, wih berharga betul ya. Terima kasih Bu sudah memberikannya. Ternyata berhasil. Kita pindah ke pasangan Ibu Rosnani dan Ibu Wasinem. Bagaimana reaksinya? Kita lihat. Silakan, Bu. Apa di sini boleh? Ada deh, rahasia dong. Boleh lihat? Nggak boleh. Sikitnya. Ini milik pribadi nih. Nggak boleh kasih lihat siapa-siapa. Karena ini rahasia aku ini. Kalau aku kasih lihat bukan lagi rahasia. Ya begitu memang. Oke. Jadi boleh. Biar itu berteman Ki. Ini kalau rahasia tidak bukan juga kasih lihat Ki. Biar itu berteman Ki. Bukan itu juga rahasia. Kalau saya kasih tahu kita yang rahasia berdua. Nanti bila kali kasih lihat Ki. Nah, karena hari ini rahasia sekali, jadi tidak bisa Kak kasih lihat Ki. Aduh, ternyata. Suryani tadi membuka kepalan tangan. Jadi alasannya, terima kasih Bu. Jadi alasan saya membuka kepalan tangan saya itu karena Ibu tadi telah ingin memberikan hadiah kepada saya. Tentunya untuk memberikan atau membuka kepalan tangan saya. Terima kasih. Terima kasih Bu Suryani. Selanjutnya yang tidak berhasil dan tetap menutup kepalan tangannya. Sebenarnya tadi ya ada masa simpati sama Ibu Wasinem untuk ini, tetapi sedikit saja dia berjuang, mungkin saya akan salahkan, tapi karena perjuangannya hanya setengah-setengah, dia tidak bisa menggali apa ini, bagaimana caranya supaya Bu Rosnani membukanya. Jadi karena saya sudah katakan ini tidak bisa, ini milik saya, dia langsung bilang tidak ada sedikit pun iming-iming, tidak ada, ujukan pun tidak ada. Akhirnya saya juga sebenarnya butuh iming-iming, tapi karena iming-iming itu tidak ada, akhirnya tutup terus. Itu. Terima kasih banyak Ibu, Bapak Ibu, beri tepuk tangan untuk kita semua. Iya, Pak. Jadi ada yang membuka, ada yang menutup, tetap menutup ya. Nah, pertanyaan terakhir, dalam kegiatan ini sesungguhnya siapa yang memegang kendali atau kontrol untuk membuka atau menutup kepalan tangan kita? Siapa? Siapa yang sesungguhnya memegang kendali? Diri sendiri. Betul sekali Pak Rahmat. Jadi diri kita sendiri. Bagaimanapun rayuan ataupun bujukan ataupun mungkin dalam bentuk kekerasan, kalau memang kita tidak maunya, pasti tetap akan kita genggam barang yang sangat berharga, yang menurut kita sangat berharga tadi. Ya, seperti itu ya Bapak Ibu. Begitu juga anak-anak. Bagaimanapun cara kita membujuk, kalau memang di dalam dirinya tidak ada motivasi dalam diri sendiri, motivasi instinktif untuk membuka, memberikan suatu keterus-terangan bahwa dia ada masalah, ya seperti itu tadi, dia tidak akan pernah menceritakannya. Kita lanjut Bapak Ibu. Ini tentang stimulus respon dengan versus teori kontrol. Ya, yang pertama, menurut stimulus respon, realitas atau kebutuhan itu kita sama. Sementara untuk teori kontrol, ternyata realitas atau kebutuhan kita itu berbeda. Lanjut yang kedua, setiap orang melihat hal yang sama untuk stimulus respon. Sementara untuk teori kontrol itu setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Yang ketiga, stimulus respon, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Kemudian kita untuk teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Ini lebih luas. Lanjut untuk stimulus respon, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan,
Sementara teori kontrol mengatakan semua perilaku memiliki tujuan. Stimulus respon, orang lain bisa mengontrol saya, sementara teori kontrol hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Terjadi pada kegiatan kita tadi. Kemudian stimulus respon, saya bisa mengontrol orang lain. Teori kontrol mengatakan Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kemudian pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Ibu Rosnani tadi, walaupun dipaksa tetapi bujukannya tidak ini, ya. Teori kontrol mengatakan kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Kemudian stimulus respon, model berpikir menang kalah, menang atau kalah. Sementara teori kontrolnya, model berpikirnya itu menang-menang. Lanjut, menurut Dr. William Glasser, teori kontrol itu mencakup ilusi guru mengontrol murid. Artinya, pada dasarnya kita tidak bisa memaksa murid untuk berbuat sesuatu sesuai dengan apa yang kita inginkan, kecuali jika murid tersebut memilih untuk melakukannya atau memilih untuk tidak melakukannya. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Artinya penguatan positif atau bujukan adalah bentuk-bentuk kontrol itu sendiri. Kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ini biasa kita lakukan, ya, sebagai pembuat merasa bersalah. Ya. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Artinya bahwa banyak orang dewasa yang percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid berbuat hal-hal tertentu sesuai yang mereka inginkan. Oke, kita masuk ke topik yang kedua. Disiplin positif. Pengertian dari disiplin positif itu sendiri adalah pendekatan pedagogi yang didasarkan pada kekuatan tindakan positif, rasa tanggung jawab atau konsekuensi, pemahaman logis, dialog, dan penghargaan terhadap hak dan kebutuhan perkembangan anak. Ki Hajar Dewantara mengemukakan bahwa di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin atau disiplin diri, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya, tetapi itu sama saja sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self-disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita. Dan peraturan demikian itulah harus ada di dalam suasana yang merdeka. Artinya kita wajib mendisiplinkan. Kita mulai dari awal, mulai dari diri kita untuk mendisiplinkan diri kita. Kalau kita tidak bisa mendisiplinkan diri kita, berarti kita membutuhkan orang lain untuk bisa mengatur kita mendisiplinkan diri kita. Lanjut. Ada tambahan, Ibu? Kita semua memang sudah sepakat bahwa alasan kita untuk datang tepat waktu ke sekolah sebenarnya bukan untuk dapat ujian dari siapapun, baik dari orang dari luar masyarakat maupun atasan atau teman-teman. Tetapi kita sepakat bahwa datangnya kita ke sekolah tepat waktu itu adalah memang sudah komitmen kita, karena kita ini adalah guru yang harus bisa dicontohi oleh anak-anak bagaimana kita disiplin dalam melaksanakan tugas, karena tugas mengajar itu adalah bagian dari tugas kita. Kita ini memang sudah sebelum kita menjadi guru, kita sudah tahu bahwa guru itu harus jadi panutan. Jadi kalau sekiranya kita datang terlambat, berarti bagaimana anak didik kita bisa berbuat disiplin, bisa berlaku disiplin kalau memang kita sebagai guru yang tidak pantas dicontohi. Sehingga kalau kita mau semuanya itu melaksanakan dengan baik, kita teratur, maka kita kembali kepada gurunya. Bagaimana kita komitmen semua datang tepat waktu, masuk mengajar insyaallah tepat waktu, kecuali kalau memang dalam situasi tertentu yang memungkinkan, karena kita ini memang dalam posisi tidak semuanya bisa terkendali, karena kita sakit atau ada kesibukan
bukan lain. Tetapi itu bisa ditolerir secara manusiawi. Tetapi untuk yang keseharian, marilah kita sama-sama mewujudkan apa yang sudah disampaikan, bahwa kita ini melakukan seperti itu bukan untuk satu ujian dari siapapun. Mudah-mudahan keikhlasan kita insya Allah bernilai ibadah di sisi Allah. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Ibu. Amin ya rabbal alamin. Dengan keikhlasan kita melaksanakan kewajiban kita, insya Allah bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, jadi sebenarnya dalam menjalankan kewajiban kita itu tadi kembali ke motivasi diri sendiri, motivasi intrinsik dari dalam diri kita sendiri, bahwa memang kita harus menjalankan kewajiban kita ini dengan ikhlas. Kita ini contoh untuk murid-murid kita, guru itu digugu dan ditiru oleh murid-muridnya, dan murid-murid kita itu sebagai motivasi ekstrinsiknya, motivasi dari luarnya, ya. Seperti itu Bapak Ibu. Ya. Kita beralih ke topik yang ketiga, yaitu keyakinan kelas, hukuman dan penghargaan. Kita bicara tentang keyakinan kelas. Mungkin keyakinan kelas di sekolah kita ini sudah ada beberapa yang melaksanakan, baik itu keyakinan kelas dan ataupun keyakinan dari mata pelajaran. Ya, jadi keyakinan kelas itu bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Kemudian keyakinan kelas berupa pernyataan universal. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Kemudian keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut atau di lingkungan kelas atau sekolah. Selanjutnya, semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Dan keyakinan kelas bisa kita tinjau kembali dari waktu ke waktu. Jadi keyakinan kelas ini adalah kesepakatan kita antara siswa dengan guru. Jadi murid yang membuat, ya, kita cuma mengarahkan untuk membuatnya menjadi bahasa-bahasa yang lebih universal, lebih mudah dipahami oleh anak didik kita. Nah ini tentang tugasnya murid dan tugasnya guru, yang bukan tugasnya guru dan yang bukan tugasnya murid. Kalau guru itu tugasnya mengajar, murid tugasnya belajar. Kemudian guru tugasnya mendidik, murid itu tugasnya mencoba, belajar dan mencoba. Kemudian tugasnya guru adalah menjawab pertanyaan, murid menghasilkan yang terbaik dari diri dan seterusnya. Kalau guru tugasnya bukan menyakiti atau disakiti, kemudian murid itu tugasnya bukan menyakiti dan disakiti juga. Kemudian guru tugasnya bukan memaksa untuk murid belajar, dan murid tugasnya bukan untuk mengeluh, ya. Guru tugasnya bukan merapikan barang-barang murid. Murid yang harusnya merapikan barang-barangnya sendiri dan menjaga barang pribadi dan barang orang lain, bukannya merusak. Dan selanjutnya kita yang restitusi. Jadi kita harus bisa membedakan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Yang pertama, hukuman. Hukuman itu adalah suatu bentuk konsekuensi negatif yang diberikan sebagai respon atas tindakan yang melanggar aturan, norma, atau hukum. Sementara konsekuensi adalah bentuk sanksi yang diberikan kepada pelaku tindakan melanggar hukum sebagai akibat langsung dari tindakannya. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter lebih kuat. Nah, ada beberapa tindakan ini sebenarnya harusnya disembunyikan dulu. Cuma saya tidak tahu, saya sudah buat seperti itu, entahlah kenapa seperti ini.
setuju, Bapak dan Ibu setuju, tindakan guru seperti ini. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, di dalam buku dengan kalimat saya tidak akan terlambat lagi, karena murid ini tadi terlambat ke sekolah. Ini merupakan bentuk hukuman atau konsekuensi. Benar mikir hukuman? Hukuman atau konsekuensi? Hukuman ya? Baik, hukuman. Jadi benar ini hukuman. Lanjut yang kedua. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Nah, hukuman. Kemudian murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman. Kemudian menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi, karena dia sudah melakukan sebuah kesalahan ya. Lanjut, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Yang selanjutnya, meminta murid tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman ya. Lanjut, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Iya. Hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi, iya. Jadi sewaktu kami berada di ruang kolaborasi, pada saat itu kami berdiskusi dengan pengajar dan fasilitator, banyak yang berpendapat bahwa pernyataan terakhir ini adalah hukuman, bentuk hukuman. Namun kami keliru ternyata. Iya, ternyata itu termasuk sebagai konsekuensi karena bisa jadi peraturan itu atau kesepakatan itu sudah merupakan kesepakatan dari antara guru dengan muridnya karena di pelajaran PJOK. Iya, seperti itu. Iya. Kita lanjut. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, bertahan hidup. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Ingin diberi kasih sayang dan ingin merasa diterima. Kemudian kebebasan, kemudian kesenangan, dan yang terakhir adalah penguasaan. Ini ada kasus, saya bacakan. Ibu Ambar, guru wali kelas 2A di SD Pelita Hati, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya, Doni namanya. Beberapa anak di kelas 2A telah datang padanya dan mengeluhkan Doni yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ambar, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Doni melakukan hal itu? Siapa yang mau memberikan pendapatnya? Lima kebutuhan dasar manusia, Bu. Bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kesenangan, dengan kebebasan. Terkait dengan itu, 5 kebutuhan manusia, kebutuhan dasar. Iya. Jadi ini terkait dengan 5 kebutuhan manusia yang ingin kita kondisikan keadaan Ibu Ambar serta Doni yang sering memaksa teman-temannya untuk mengambil bakal makan siang. Ya. Kalau di sini, kan di sini tadi dikatakan menurut Anda kira-kira apa alasan Doni melakukan? Jadi kalau di sini alasan Doni berarti yang dikatakan ada Doni. Kalau Doni ini kebutuhan manusianya itu
adalah penguasaan. Kenapa? Karena dia merasa menguasai itu teman-teman kelasnya di kelas 2. Jadi apapun yang keinginannya itu ya yang dimiliki sama teman-temannya, dia memaksakan kehendaknya, keinginannya untuk memenuhi tadi kebutuhannya. Jadi Doni di sini kenapa dia paksa temannya untuk mengambil kebutuhan itu, ada 2 titik berat. Untuk kebutuhan satu, dia merasa menguasai temannya. Yang kedua, dia ingin memenuhi kebutuhannya. Jadi namun di situ kebutuhan atau kesenangan mungkin seperti itu. Jadi dengan adanya skenario di atas, jadi Doni itu mengambil paksa makanan atau bekal makan siangnya teman-temannya karena dia merasa berkuasa. Kemudian yang kedua, ingin memenuhi kebutuhan sama teman-temannya itu tadi. Mungkin seperti itu. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak. Jadi Waalaikumsalam. Jadi Doni ini sebenarnya dia itu memerlukan memenuhi kebutuhan dasar yang dia butuhkan itu adalah penguasaan, ya tadi penguasaan, dan bisa jadi dia melakukan hal seperti itu karena dia memerlukan kasih sayang, ya, dari perhatian dari walinya atau Ibu Ambar tadi. Ya, cari perhatian. Biasa anak-anak kalau pasti melakukan sesuatu pasti ada alasannya, pasti mereka punya alasan tersendiri melakukan hal tersebut. Kita lanjut kasus yang kedua. Ibu Dani sedang menjelaskan pelajaran bahasa Inggris di papan tulis. Namun beliau memperhatikan bahwa Fajar malah tidur-tiduran dan tampak acuh tak acuh pada pelajarannya. Fajar, Ibu Dani mencoba untuk berkomunikasi dengan Fajar dengan berkata, "Fajar, coba jawab pertanyaan nomor 3. Maju ke depan dan kerjakan di papan tulis." Fajar pun tampak malas-malasan maju ke depan, dan sesampai di depan papan tulis pun Fajar hanya diam terpaku sambil memegang buku bahasa Inggrisnya dan memainkan spidol di tangannya. Kemudian Ibu Dani kembali mengatakan, "Ayo Fajar, makanya jangan tidur-tiduran. Lain kali perhatikan. Sudah sana, duduk kembali." Kemudian melempar ke teman-teman, ke siswa yang lain, kira-kira siapa yang bisa. Nah, pertanyaannya, kebutuhan apa sebenarnya yang diperlukan oleh Fajar? Menurut Bapak Ibu? Kesenangan, kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, bertahan hidup, dan kebebasan. Kira-kira kebutuhan dasar apa yang dibutuhkan oleh Fajar dari kasus ini menurut Bapak Ibu? Kebutuhan kesenangan, ya. Jadi Fajar itu butuh kesenangan, mungkin tidak didapat di rumahnya, dia coba cari di sekolah. Ternyata seperti itu kejadiannya. Ya, kita lanjut Ibu. Materi atau topik yang kelima. Ini posisi kontrol, ini menyangkut kita sebagai guru. Ya, jadi ada 5 posisi kontrol guru. Saya takut menyebutkan, takut salah ucap. 5 posisi kontrol guru. Yang pertama, penghukum. Penghukum itu biasanya dengan nada suara tinggi, bahasa tubuhnya itu matanya melotot dan jarinya itu menunjuk-nunjuk dan menghardik. Itu penghukum. Yang kedua, pembuat rasa bersalah. Biasanya ini ibu guru. Ibu guru pembuat rasa bersalah itu akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa bersalah, merasa tidak nyaman dan atau rendah diri. Kemudian posisi yang ketiga adalah teman, yaitu guru pada posisi ini tidak mau menyakiti murid, namun tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi.
dengan kata-kata. Lanjut, pemantau. Posisi yang keempat adalah pemantau. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan dan konsekuensi. Jadi memantau apa-apa saja yang dilakukan murid, mengingatkan seperti itu, selalu mengembalikan ke keyakinan kelas, peraturan kelas itu bagaimana. Itu namanya pemantau. Begitu juga manajer, hampir sama. Manajer, posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atau permasalahannya sendiri. Itu posisi manajer. Kira-kira Bapak Ibu, dari 5 posisi ini, posisi Bapak Ibu itu berada di mana? Ibu Pak Johani, posisi nomor 1, penghukum. Pak Irwan, penghukum. Pak Rahmat, 5, manajer sepak bola. Hal seperti ini sudah sering kali terjadi pada Fajar, seperti tidak memperhatikan, acuh tak acuh, dan nilai-nilainya pun tidak terlalu baik untuk pelajaran bahasa Inggris. Pada saat ditegur oleh Ibu Dani, Fajar hanya menjawab, tidak tahu Bu. Ibu Dani pun menjawab lirik, gimana kamu Fajar? Kamu tidak kasihan sama ibu ya? Ibu sudah capek-capek mengajarkan kamu, tidak kasihan sama ibu. Dan Fajar pun diam membisu. Kira-kira dari kasus ini, posisi kontrol mana yang Ibu Dani sedang laksanakan? 3, teman. Yang kedua? Yang ketiga. Yang kedua, oke, kita bahas ya. Dengan kalimat, gimana kamu Fajar? Kamu tidak kasihan ya sama ibu? Kalimatnya itu memberi rasa bersalah kepada Fajar. Jadi Ibu Dani ini berada pada posisi kontrol yang kedua, yaitu membuat merasa bersalah, ya, membuat merasa bersalah. Ya, banyak, saya juga sering seperti itu. Anak wali saya kalau sudah parah pasti saya seperti itu. Iya, ibu-ibu begitu. Iya, kadang jadi teman, kadang jadi membuat merasa bersalah. Tetapi iya, cuma bahasa penghukum itu mungkin bisa kita buat menjadi lebih halus, ya, bisa menjadi lebih halus. Kira-kira misalnya konsekuensi tadi, ya, memberikan konsekuensi. Nah, ini Sabrina. Hari itu Pak Agung terlambat dan terburu-buru sampai di sekolah. Dia pun akhirnya sampai di gerbang sekolah, tapi baru menyadari kalau tidak menggunakan sepatu hitam seperti tertera di peraturan sekolah. Di depan pintu kelas, Bapak Lukman memperhatikan sepatu Sabrina yang berwarna coklat. Sabrina berusaha menjelaskan bahwa dia terburu-buru dan salah mengenakan sepatu. Pak Lukman menanyakan Sabrina, apa peraturan sekolah tentang seragam warna sepatu? Sabrina menjawab sudah mengetahui sepatu harus berwarna hitam, namun terburu-buru dan salah mengenakan sepatu. Selain tidak mungkin kembali pulang karena rumahnya jauh sekali, Pak Lukman tetap bersikeras pada peraturan yang berlaku dan mengatakan, ya sudah, kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu salah, kamu terlambat, salah pula warna sepatunya. Segera buka sepatumu kalau tidak bisa mengenakan warna sepatu sesuai peraturan. Sabrina meminta maaf dan memohon kembali kepada Pak Lukman agar tetap dapat mengenakan sepatunya dan berjanji tidak akan mengulang kesalahannya. Namun Pak Lukman tidak mau tahu. Tidak, kamu telah melanggar peraturan sekolah. Kamu tidak sanggup ambil sepatu di rumah atau diantarkan sepatu ke sekolah. Ya sudah, kamu tidak bersepatu saja seharian di sekolah. Sekarang copot sepatumu dan silakan belajar tanpa sepatu seharian. Sabrina pun dengan berat hati mencopot sepatunya dan memberikannya. Bapak Ibu, Pak Lukman di sini berada pada posisi kontrol 1, penghukum, sadis.
Iya, karena Pak Lukman mendasari pada peraturan yang sudah dibuat di sekolah. Nah, ini terkait dengan kasus-kasus tadi tentang topik yang terakhir, yaitu yang keenam, segitiga restitusi. Segitiga restitusi, tahapannya itu yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Yang kedua, di menstabilkan identitas ini antara ini ceritanya antara kita dengan murid kita yang melakukan kesalahan. Kita panggil secara pribadi menghadap ke kita. Langkah pertama menurut tahapan segitiga restitusi adalah menstabilkan identitas. Di situ kita bisa menanyakan, menguatkan, kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Ini posisi manajer ini Bapak Ibu, menyelesaikan masalah dengan posisi manajer. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini, atau setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Itu menstabilkan identitas. Yang kedua, tahapan yang kedua itu validasi tindakan yang salah. Apa contoh pertanyaan yang bisa kita berikan? Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Kemudian bisa juga, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Itu tahapan yang kedua. Tahapan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan kelas yang sudah dibuat. Kita tanyakan kembali ke siswa apakah dia tahu atau tidak. Nah, pertanyaannya, keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati, atau kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Saya akan menayangkan sebuah tayangan. Ini adalah tugas dari demonstrasi kontekstual. Ini nggak usah semuanya juga. Ini belum saya bagikan linknya. Ini kasusnya. Siswa tidak melaksanakan piket harian. Itulah tadi materi diseminasi budaya positif yang sudah dibawakan oleh Ibu Rizra. Nah, selanjutnya kita masuk ke kegiatan tanya jawab atau diskusi. Mungkin ada yang mau ditanyakan dari materi yang sudah disampaikan atau mau diberikan tanggapan, atau mau memberikan contoh kasus yang sering dihadapi berkaitan dengan materi yang diberikan tadi. Oke, saya persilakan yang terima kasih. Sangat menarik jadi materi yang disampaikan oleh guru CGP kita. Ini adalah pengetahuan sebenarnya walaupun secara praktek sering terjadi di kita masing-masing di lapangan. Hanya istilah-istilah itulah yang membuat kita terbuka. Oh, inilah istilahnya. Saya mungkin berbicara terkait masalah posisi kontrol kita di sekolah. Jadi ada beberapa saya di situ. Terkadang kita sebagai penghukum dan pada situasi yang berbeda kita mampu menjadi membuat anak-anak merasa bersalah di saat yang berbeda, di waktu yang berbeda. Ternyata kita juga bisa berlaku sebagai teman, dan bahkan selanjutnya terkadang juga kita berfungsi sebagai pemantau, dan pada akhirnya kita mampu pada posisi manajer. Saya kira dinamika ini akan selalu berputar-berputar, dan pada akhirnya niat kita yang menjadi penentu. Karena kalau kita berbicara konteksnya di lapangan, ada sekelompok siswa bisa berubah ketika guru merasa sebagai penghukum. Tetapi tidak sedikit juga siswa yang
bisa berubah setelah dikasih rasa bersalah. Ya, kemudian ada juga siswa senang kalau dia merasa sebagai teman. Siswa-siswa yang merasa sebagai teman, ini biasanya anak-anak memang di rumah sudah terbiasa berkolaborasi. Tetapi yang sudah terbiasa di rumahnya mungkin tidak terlalu teratur, maka posisi ini bisa kebablasan. Ini pengalaman saya, biasa kebablasan. Artinya kita mampu mengambil positif masalahnya, tapi di sisi lain ada mungkin karakter yang dia biasa terlewati. Ya, itu seperti itu. Kemudian masalah pemantau itu artinya ya, saya kira semua guru insya Allah sudah bisa ke situnya, karena hanya melihat bahwa ini anak sudah melaksanakan yang tidak, dan memang mimpi kita ada pada level manajer, dan inilah titik mulianya manusia seorang guru yang mampu pengendalian, dan itu pasti berat. Sekali lagi makanya diletakkan ke yang terakhir. Ya. Kemudian yang ketiga, ada segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini adalah teori bagaimana cara kita menangani anak. Ya, ada langkah-langkahnya. Yang pertama, tentu kalau kita merujuk pada ini tadi, posisi kontrol guru, kita tidak langsung menjudge anak itu salah. Paling tidak bahwa apa yang dia lakukan itu, ini mohon maaf kalau saya salah tangkap, paling tidak apa yang dia lakukan itu bahwa bisa terjadi kepada saya saja, bisa terjadi kepada saya, sehingga tidak terlalu menyimpulkan dirinya adalah orang yang tidak ada gunanya lagi. Ya, jadi tidak ada stresnya. Nah, itu mungkin arahnya seperti itu. Jadi distabilkan dulu, ya, distabilkan dulu. Setelah distabilkan, maka pendekatan guru memberikan validasi bahwa salahnya di mana. Nah, ya, validasi artinya meyakinkan bahwa dia bahwa memang salah di sini. Di situ adalah komunikasi antara siswa dengan guru. Itu cegahnya standar idealnya. Dan pada akhirnya lalu pada komitmen bersama yang telah dibuat sebelumnya, yang dikenal dengan istilah keyakinan kelas. Saya kira itu. Jadi sekali lagi, kalau saya melihat semua ini adalah hal-hal yang memang sudah dinamikinya di sekolah, tetapi mari kita bermimpi sebagai manajer. Ya. Yang kedua, mari kita mengaktifkan ini bagaimana menangani siswa bersalah dengan terapan segitiga retribusi. Saya kira demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah sedikit tanggapan dan masukan dari Bapak Kepala Sekolah. Saya kira dengan berakhirnya sesi tanya jawab dan diskusi atau tanggapan, maka berakhir pula kegiatan designasi modul 104 materi budaya positif yang diwakili oleh CGP Angkatan 9 Ibu Anjela SPD. Nah, untuk itu sebelum kita menutup kegiatan kita, saya ucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman guru yang sudah hadir pada kesempatan ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tajuddin SPD MM, Kepala UPTD SMP Negeri 25 Baru, di mana salah satu guru kami sementara mengikuti pendidikan calon guru penggerak Angkatan 9, yaitu atas nama Ibu Hajrah SPD. Baru saja telah melakukan salah satu tugasnya, yaitu mempresentasikan tentang
tentang diseminasi budaya positif di sekolah. Kami secara pribadi maupun sebagai kepimpinan di sekolah ini melihat bahwa kegiatan ini sangat bermanfaat dan sangat dibutuhkan oleh sekolah, guru, dan seluruh warga sekolah pada umumnya. Kenapa? Karena materi yang disampaikan tadi terkait dengan bagaimana sudut pandang guru melihat siswa yang bermasalah, bagaimana cara mengatasi siswa yang bermasalah, bagaimana seorang guru memposisikan dirinya ketika melihat siswa yang bermasalah. Ilmu ini sangat bermanfaat kepada kami. Ada banyak hal yang menarik, salah satunya bahwa posisi guru dalam mengatasi masalah ternyata ada banyak tingkatan. Yang pertama, posisi guru mungkin berada pada posisi penghukum yang cirinya tentu melotot matanya, berteriak dengan nada keras yang mengakibatkan siswa ketakutan. Posisi kedua, mungkin ada seorang guru memposisikan dirinya sebagai pembuat rasa bersalah sehingga anak-anak yang ditanganinya merasa rendah diri. Tapi kelas jadi hening, tetapi siswa yang ditanganinya merasa rendah diri. Dan bisa saja guru memposisikan dirinya sebagai teman, tetapi tetap mengontrol dari perilaku-perilaku positifnya. Dan ada juga kadang-kala guru berposisi sebagai pemantau. Dia hanya memantau bagaimana anak-anak berperilaku dengan baik, kemudian melihat komitmen kelas yang sudah ditentukan, adakah yang mereka langgar, barulah dia kasih sesuai dengan perilakunya yang dilanggar, yang dikepung dengan konsekuensinya. Yang terakhir, guru memposisikan diri sebagai manajer. Dia sama-sama siswa menyelesaikan persoalan, memberikan tanggung jawab, maka siswa merasa diberikan ruang dan waktu untuk berbuat yang terbaik. Kalau tuh ada yang masalah, maka diberikan kesempatan untuk memberikan solusi. Ini adalah sebuah ilmu yang sangat bermanfaat bagi kami. Tentu ini sangat membantu bagi sekolah ke depan bagaimana membuat kebijakan-kebijakan bersama dengan rekan-rekan guru untuk menangani siswa. Dan ada lagi hal yang sangat menarik. Ini adalah ilmu bagi kami juga masih baru. Mungkin di luar sana sudah banyak yang tahu, tapi ini sangat membantu. Bisa saja kepada guru, terutama pada guru BK. Apa itu? Adanya segitiga restitusi. Segitiga restitusi konsepnya dipakai kepada siswa yang notabene kita anggap punya masalah. Ada langkah-langkah yang diberikan tadi itu yang sangat bermanfaat, yaitu yang pertama, siswa divalidasi dulu. Siswa diberikan pertanyaan-pertanyaan sehingga siswa mengetahui di titik mana dia bersalah. Kemudian siswa diajak melihat kembali kesepakatan kelas, keyakinan kelas yang telah dibuat sebelumnya, sehingga siswa mengetahui bahwa saya salahnya di mana, tanpa harus dibuat merasa bersalah. Terakhir, siswa distabilkan perasaannya bahwa siapa saja di sekolah ini bisa saja berbuat yang serupa, bisa berbuat salah. Yang terpenting adalah bagaimana menyadari bahwa apa yang
adalah suatu perbuatan yang salah, diperbaiki kembali dan menuju ke perbuatan yang lebih baik. Ini adalah ilmu yang sangat bermanfaat. Sekali lagi, terima kasih kepada calon guru penggerak kami telah memberikan ilmu yang sangat bermanfaat, tentu bukan hanya kepada guru, bukan hanya kepada siswa, yang paling penting kepada saya pribadi selaku kepala sekolah, memberikan masukan bagaimana kami menciptakan suatu lingkungan sekolah yang kondusif, bagaimana menciptakan suatu aturan yang membuat anak-anak berbudaya, membuat guru-guru berbudaya dalam menyelesaikan persoalan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk menyampaikan tanggapan mengenai materi yang sudah disampaikan sebelumnya. Di sini saya ingin menyampaikan bahwa setelah kita mempelajari begitu banyak materi tadi sudah disampaikan, membuka wawasan kita bagaimana kita seharusnya sebagai seorang guru dengan berbagai tipe tadi dilaksanakan. Dikatakan bahwa ada tipe menghukum sampai kepada tipe yang manajer. Jadi diharapkan kita sebagai seorang guru yang mungkin selama ini kita belum sampai ke tipe manajer, bagaimana kita berusaha supaya ketercapaian yang diharapkan sebagai guru sebagai manajer itu kita lakukan keseharian agar capaian yang diharapkan kepada siswa didik sesuai dengan harapan kita semua. Kemudian tanggapan lain lagi bahwa kita ada yaitu keyakinan sebelum untuk bagaimana supaya terjadi bagaimana supaya harmonis dalam kegiatan kita pada setiap harinya antara guru dengan siswa dengan siswa. Tentu alangkah baiknya sesuai dengan apa yang disampaikan oleh pemateri tadi, bahwa sebelum kita melaksanakan pembelajaran ada keyakinan kelas yang kita sepakati, bagaimana sehingga kegiatan sesuai dengan harapan kita dan anak-anak juga terbentuk karakter-karakter yang kita idam-idamkan selama ini. Demikian kepada pemateri kami ucapkan terima kasih atas ilmu yang diberikan pada hari ini. Semoga kami ke depan bisa menjadi guru yang diharapkan menuju terciptanya siswa-siswa yang berkarakter. Amin, amin ya rabbal alamin. Hari ini anakku semua, sebelum kita mulai belajar, sebelumnya kita akan membuat kesepakatan kelas terlebih dahulu, ya. Jadi silakan masing-masing menuliskan kesepakatan yang kalian inginkan, dan ini nanti kalian sendiri yang laksanakan. Oke? Mengerti? Mengerti. Oke, ini bagikan sticky note-nya, silakan diisi. Satu-satu orang ya.
Ya. Kemudian saling menghormati dan menghargai. Kemudian